Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kakak panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa untuk seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang khas dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Teman-teman yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Purwati dari SMA Negeri 1 Bodyohuto, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Memelihara Iman dan Amal Setelah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana seluruh umat muslim di dunia melakukan ibadah puasa dan berlomba-lomba memperoleh amal agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Satu hal penting yang harus dijaga di bulan Ramadan agar amalan kebaikan kita tetap konsisten, tetap terus-menerus berjalan hingga 11 bulan berikut setelah Ramadan. Makanya para ulama mengatakan kunur rabbaniyan wala takunur rabbaniyan. Kunur rabbaniyan, jadilah engkau itu hambanya Allah, wala takun rabbaniyan, jangan menjadi hambanya Ramadan. Banyak orang yang dengan semangatnya melakukan berbagai amalan kebaikan hanya tatkala datangnya bulan Ramadan saja. Namun kemudian ia melupakan, bahkan tidak berbekas sama sekali di dalam hatinya setelah 11 bulan berikut setelah Ramadan. Orang seperti ini bisa disimpulkan bahwasanya ia belum berhasil, ia belum sukses dalam melakukan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Maka dari itu teman-teman, agar kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, kita terlebih dahulu harus memahami arti puasa di bulan Ramadan. Tak perlu jauh-jauh memahami arti puasa. Lihatlah alam sekitar kita. Secara sunnatullah,
Sesungguhnya puasa tidak hanya dilakukan oleh umat muslim saja. Beberapa jenis makhluk hidup juga melakukan puasa sebelum memperoleh kualitas dan keberlangsungan hidupnya. Dari beberapa jenis puasa hewan yang dapat kita ambil pelajaran agar puasa kita dapat mencapai derajat takwa adalah puasanya ular dan puasanya ulat. Ular dan ulat sama-sama menjalani fase hidupnya yaitu dengan berpuasa. Namun, terdapat perbedaan dari hasil puasanya. Puasanya ular hanya menghasilkan pergantian kulit saja. Ular tetaplah ular dengan karakter yang sama dengan sebelumnya. Ular tetap berbisa dan berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan puasanya ulat. Setelah ulat berpuasa di dalam kepompong, ia akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, bukan hanya fisiknya saja, namun juga karakternya. Pada saat masih dalam wujud ulat, ia adalah musuh bagi tumbuh-tumbuhan karena memakan dedaunan dengan sangat rakus. Ketika ia sudah berubah menjadi kupu-kupu, ia menjadi sahabat bagi tumbuh-tumbuhan karena membantu proses penyerbukan. Teman-teman, apabila puasa kita hanya sekedar ritual rutin belaka, pada saat lebaran kita hanya berubah menjadi memakai baju baru tanpa adanya perubahan karakter yang lebih baik lagi, maka itu adalah jenis puasa dari ular. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sekalian, mari kita mencontoh puasa dari ulat, di mana setelah berpuasa di bulan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam salah satu riwayatnya, ahabul a'mali illallahi atuhamuha wa inkola. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus, amalan yang konsisten, yaitu istiqomah. Untuk itu teman-teman, pesan yang dapat saya sampaikan di video ini adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dengan semangatnya, dengan senantiasa bersukacita merayakan Idul Fitri, kemudian kita melupakan berbagai amalan soleh dan meninggalkan berbagai amalan soleh yang sudah kita galakkan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya perintah sholat berjamaah, berinfak, melakukan berbagai amalan kebajikan itu merupakan akhlak Islam sepanjang zaman, bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yupaitan ketipan boto, kukuning jepat, sambatel loro, cekap semanten, atur kaulo, menawi lepet kulo nyuwun pangapura. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Boleh maaf wanu ototala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.